Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anis Khan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya teman saya Laswardi. Dan Ainul Karimah. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Ulumul Hadis, Manfaat Sejarah dan Kitab-kitab Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Daniel M. Tahai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis. Secara bahasa ulumul hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Tradisi di kalangan sebagian ulama, ilmu diartikan sebagai sesuatu yang menancap dalam pada diri seseorang yang dengannya ia dapat menemukan atau mengetahui sesuatu. Sedangkan kata al-hadis juga berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jadid, yang baru. Di samping arti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat, al-qarib. Kata al-hadis bisa juga berarti al-khabar, berita. Secara terminologis, para ulama hadis mendefinisikan hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gandungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, manfaat ulumul hadis. Ilmu hadis merupakan kaidah dan dasar-dasar yang sangat penting sebagai pedoman dalam menerima atau menolak suatu hadis. Ada beberapa macam manfaat hadis. Yang pertama adalah menyadari perkembangan ilmu hadis dan ilmu hadis sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini. Yang kedua, membiasakan diri Anda dengan kepribadian para ahli hadis dan berkontribusi mereka terhadap pengumpulan, pelestarian, dan narasi hadis. Kemudian yang ketiga, memahami pedoman-pedoman yang dapat diikuti oleh para ulama untuk menguraikan secara lebih mendalam. Kemudian yang keempat, memahami konsep, prinsip, dan standar hadis untuk dijadikan roadmap dalam melakukan istinbat. Kemudian yang kelima, mampu menyelidiki hadis dan menentukan kebenarannya. Yang keenam, mampu mengevaluasi kembali suatu hadis yang belum pasti kebenarannya dan memberikan klasifikasi lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke sejarah ulumul hadis. Yang pertama itu periode klasik pada masa Nabi SAW sampai abad ke-7 Hijriah. Pada masa Rasulullah SAW sampai sebelum pembukuan ulumul al-hadis, istilah ulumul al-hadis jelas belum ada, tetapi prinsip-prinsip yang telah berlaku pada masa itu sebagai acuan untuk menyikapi suatu informasi yang telah ada. Kemudian yang kedua, periode pertengahan, itu abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Di periode ini, di masa seleksi dilanjutkan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis masa ini dengan al-asar at-tahzib wa at-takrib wa al-istiqrar wa al-jam'i, atau masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Penyusunan kitab-kitab pada periode ini terlebih mengarah pada usaha mengembangkan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, periode modern pada abad ke-14 Hijriah sampai sekarang. Pada abad ini, yang telah menulis ilmu hadis dari ulama muhaddisin al-Syaikh Tariq al-Jazir pada
1338 Hijriah dalam kitabnya Taujihul Mador Al-Ilmi Usulil Athar, salah satu kitab yang mempunyai nilai tinggi dalam ilmu hadis, dan Al-Syahid Jamaluddin Al-Khasimin pada 1332 Hijriah dengan kitabnya Al-Khaidut Tahdid fi Fululil Hadith, suatu kitab yang banyak bedanya dan sangat tertib susunannya. Kitab-kitab ulumul hadis. Berbicara tentang kitab-kitab ulumul hadis tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu ulum al hadis itu sendiri. Nur al-Is mengkategorikan tahap perkembangan ilmu hadis ke dalam 7 tahap. Yang pertama adalah tahap kelahiran ilmu hadis. Kelahiran ilmu hadis dimulai dari masa para sahabat sampai penghujung abad pertama Hijriah. Pada masa ini belum ada penyusunan kitab-kitab ulum al hadis, yang ada hanyalah bagian-bagian dari bentuk ulum al hadis itu sendiri. Selanjutnya masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap penyempurnaan. Tahap ini dimulai dari abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Pada masa ini atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun hadis, sehingga dalam penghimpunan hadis tersebut juga termuat tentang derajat dan kecacatan sebuah riwayat. Sehingga pada masa ini para ulama semakin kritis dalam menelusuri dan mengungkap kecacatan sejumlah hadis. Selanjutnya masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pembukuan ilmu hadis secara terpisah. Masa ini dimulai dari abad ke-3 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Pada masa ini seluruh cabang ilmu hadis mulai berdiri sendiri, diantaranya seperti ilmu hadis sahih, ilmu hadis mursal, dan ilmu al-asma wa al-kuna dan sebagainya. Selanjutnya masuk pada tahap yang keempat, yaitu penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya. Masa ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah. Pada masa ini, para ulama menyekuni dan mendalami kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya. Mereka menghimpun keterangan-keterangan yang berserakan dan melengkapinya dengan keterangan dari ulama lain yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada pembicaranya. Pada masa ini juga pertama kalinya disusun kitab yang dalam ilmu hadis yang disusun oleh Imam Muhammad Al-Hasan bin Abdul Ar-Rahman bin Khalid Al-Mahmurzi dengan kitabnya yang berjudul Al-Muhadis Al-Fasil Bain Al-Rawi wa Al-Wa'i. Selanjutnya masuk pada tahap yang kelima, yaitu tahap pematangan dan kesempurnaan pembukuan ilmu hadis. Tahap ini dimulai dari abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Pada masa ini penyusunan kitab ulumul hadis mencapai tahap kesempurnaannya dengan disusunnya sejumlah kitab yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ke-6, yaitu masa kebekuan dan masa kejumudan atau stagnasi. Masa ini dimulai dari abad ke-10 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Pada masa ini, masalah ilmu hadis dan juga penyusunan kitab-kitab ilmu hadis hampir dianggap berhenti total, karena para ulama disibukkan dengan kritikan-kritikan terhadap istilah yang terdapat dalam kitab sebelumnya, sehingga mereka tidak mendalami inti permasalahannya, baik itu melalui penelitian maupun melalui ijtihad. Selanjutnya pada masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap kebangkitan kedua. Tahap kebangkitan kedua ini dimulai dari abad ke-14 Hijriah. Pada masa itu umat Islam bangkit kembali setelah melihat banyak orientalis yang bisa mengaburkan eksistensi hadis, sehingga para ulama memutuskan untuk membahas kembali ulumul hadis agar untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Di antara kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tentang ulumul al-hadis dari seluruh periode tersebut, yaitu di antaranya yang pertama adalah kitab Al-Muhadis Al-Fasil Bain Al-Rawi wa Al-Wa'i. Selanjutnya kitab yang kedua adalah Ma'rifat Al-Ulumul Hadis. Selanjutnya kitab yang ketiga adalah kitab Mustakhraj. Yang kitab yang keempat adalah Al-Kifayat fi ilmi al-riwayat. Selanjutnya kitab yang kelima adalah kitab Al-Jami. Kitab yang keenam adalah kitab Al-Ilmu Qati Al-Riwayah wa Tasdiq Al-Asma. Selanjutnya kitab yang ketujuh adalah kitab Ma la Yasau Al-Muhaddis Jahlulu, dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Muqaddimah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami.
tentang materi pengertian ulumul hadis, manfaat, sejarah dan kitab-kitab ulumul hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.